Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, guru pendidikan agama Islam di SMK Swasta Karya Setia Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru Kementerian Agama batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidempuan. Dengan NIM 2521100751. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya melakukan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Baik-baik, Bu. Bagaimana moodnya? Bagus, Bu. Mari kita fokus. Yes. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Sudah siap belajar? Siap. Oke, kalau gitu ketua kelas pimpin doanya. Bersiap. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Coba semua berdiri, saya mau lihat kerapihannya. Apakah sudah rapi? Sudah rapi semua? Sudah. Silakan duduk. Ibu mau lihat posisinya sudah benar-benar bagus atau belum? Ya, sudah ya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, untuk menambah semangat nasionalisme kita harus menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri kembali. Indonesia tanah airku, tanahku Masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Masih. Coba sebutkan nomor 1 apa? Yang pertama, tidak menggunakan handphone kecuali di seluruh. Ya, yang kedua? Cek kehadirannya dulu ya. Airin, Arini, Muhammad Iqbal, Nur Ainun, Putri Ramadhani, Salsa Kiara Putri,
Cek kehadiran Muhammad Rapa Pratama. Alhamdulillah ya, hadir semua kita hari ini. Dan kita mau ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu lah sebelum motivasinya ya. Oke, seperti yang sudah-sudah, Ibu mau dengar pertama tepuk semangatnya, kedua tepuk fokus. Bisa dimulai? Bisa. Udah pada tahu kan? Yang pertama tepuk semangat. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Ya, hari ini kita mau belajar tentang iman. Di dunia kita bisa berusaha, bisa terus berbuat kebaikan. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kalian. Selama napas ini masih berhembus, teruslah menjadi orang yang baik budinya. Jangan jadi orang yang ketika berbuat baik, dia mengharapkan kebaikannya untuk dibalas sama orang. Tapi berbuat baiklah kepada orang lain karena Allah. Insya Allah tidak akan kecewa dan insya Allah akan mendapatkan yang lebih baik dari kebaikan kita sendiri. Bisa dipahami? Hari ini kita akan belajar tentang syu'abul iman. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik, siswa-siswa semuanya, anak ibu, dapat menganalisis syu'abul iman, baik dari pengertian, dalil, macam-macam, dan manfaatnya. Peserta didik dapat mempresentasikan maknanya, dapat meyakini dan mampu membiasakan syu'abul iman di dalam kehidupannya. Lalu kita belajar tentang apa? Berkompetensi berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagai pengingat, ayat apakah yang termasuk dalil dari kompetensi dalam kebaikan? Siapa yang tahu? Masih ingat semua? Sekarang kita langsung masuk ke syu'abul imannya. Dari materi syu'abul iman, ada kata iman di sana. Iman, Islam, ihsan. Siapa yang pernah dengar tentang itu dan siapa yang tahu apa artinya? Coba tunjuk tangan. Iya, Iqbal. Iman kepercayaan di hati, Islam syariah, ihsan kebaikan karena Allah. Tepuk tangan dulu untuk Iqbal. Ya, benar sekali. Iman itu kepercayaan di hati, tapi juga diikrarkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Kalian tidak hanya cukup beriman ketika kalian hanya berkata, tapi juga berbuat. Misalnya, apa iman yang dilakukan? Itu seperti itu. Oke, selanjutnya, adakah kalian yang tahu, udah pernah dengar belum apa itu syu'abul iman? Perhatikan PowerPoint yang Ibu tampilkan. Di sini ada dalil tentang syu'abul iman. Coba satu orang yang bersedia membacakan dalil itu. Siapa?
Oke, Wafik, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه Hasisa. والشمس والقمر والنجوم خسيسا والشمس والقمر والنجوم Musakharatin bi amrih ala له خلق wal am والأرض sabar. تبارك الله رب العالمين. Perhatikan apa arti su'abul iman itu. Nah, ini di sini ada hadisnya. Hadisnya menyatakan bahwa iman itu 73, apa 79. Ada yang bilang 63, ada juga yang bilang 69. Tapi yang paling utama ternyata adalah ucapan. Selanjutnya, Ibu mau menampilkan sebuah video. Kita amati bersama, dengarkan baik-baik. Iman secara bahasa, percaya, membenarkan. Secara istilah, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dasar iman terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah 285. Syu'abul iman berarti cabang-cabang dari iman. Iman memiliki banyak cabang seperti ranting dari satu pohon utama. Syu'abul iman dibagi menjadi 3, yaitu amal qalbi, amal jawari, dan amal lisan. Udah didengarkan? Kalau sudah didengarkan, ada yang mau bertanya? Iya, Airin. Apa akibat dari seseorang yang melanggar syu'abul iman? Ada yang mau menanggapi? Coba berpikir. Oh, langsung. Wafik. Ayo, Wafik. Menurut saya, jika seseorang melanggar dari syu'abul iman, maka dapat berkurangnya iman seseorang dan hidupnya akan terasa tidak tenang karena jauh dari Allah dan jauh dari rahmat Allah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kedua orang. Benar, Nak. Hati itu hidup. Dia butuh makan. Ketika kita melanggar dari jalur-jalur yang sudah ditetapkan, artinya ketika kita berbuat dosa, hati ini susah tenangnya. Udah paham pembelajaran yang Ibu tampilkan tadi? Sudah. Untuk menguji kepahaman kalian pada materi hari ini, Ibu mau menampilkan kuis dan harus menjawabnya. Semua orang yang mau menjawab kuis pada hari ini harus tunjuk tangan. Ibu tunjuk, baru dia yang menjawab kuisnya. Paham aturannya? Baiklah, kita bacakan soal nomor 1. Lihat semua ke papan layarnya. 1. Berapa jumlah cabang iman menurut hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Laras. Ibu, 70 atau lebih cabangnya. Kita periksa. Oke, benar. Kalau hijau berarti lanjut. Contoh cabang iman yang berkaitan dengan hati. Iqbal. Ibu beriman kepada Allah. Benar. 5. Menghilangkan gangguan dari jalan termasuk cabang iman yang menunjukkan apa, Niki?
Kepedulian sosial. Ya, benar semuanya. Yes. Ternyata semua udah paham materi hari ini. Hari ini kita akan membagi dalam beberapa kelompok. Nah, di dalam setiap kelompok itu ada permasalahan yang Ibu berikan. Kelompoknya sudah Ibu bagikan? Kelompok 1, kelompok 1 siapa pemimpinnya? Iqbal. Kelompok 2, Wafik. Kelompok 3, Pramiandra. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Tunggu. Kelompok 1. Iya. Kelompok 2. Sama-sama. Kelompok 3. Nah, perhatikan semuanya LKPD studi kasus yang Ibu kasih. Di dalam LKPD tersebut ada berbagai kasus. Kita kan belajarnya tentang syu'abul iman. Ini kasus-kasus yang melanggar syu'abul iman. Cari apa masalahnya, kemudian apa kasus itu yang melanggar syu'abul imannya, dan berikan solusinya. Paham? Paham. Kalian lanjut saja diskusinya. Dimulai diskusinya, cari informasinya, lalu nanti buat sebuah laporan mengenai syu'abul iman yang ada di kasus tersebut. Oke? Kerjakanlah. Diskusi, cari jawabannya di segala sumber media apa saja. Ada kesulitan? Bu, ini Bu, kan yang nomor 1 soalnya prinsip-prinsip syu'abul iman apa saja yang dilanggar dalam kasus ini. Itu prinsipnya mau ada berapa? Minimal 2 bisa. Ya, tergantung soalnya apa. Lanjut, kelompok 1 udah. Kelompok 3 ada kendala? Nggak ada, Bu. Aman? Aman. Kerjakan dengan baik. Pegang pulpennya. Ada kendala? Bagi. Nanti siapa yang baca, bagi. Apa saja nanti yang perlu dibaca ya. Nanti di depan dipresentasikan dengan baik dan benar. Aman, masih berlangsung aman. Ada yang tanyakan aja. Sudah mulai menyusun laporannya? Sudah? Sedikit lagi siap. Udah buat laporannya? Sudah siap semuanya? Oke, letakkan dulu semuanya. Tutup dulu buku-buku pelajarannya. Kita mau peregangan dulu. Coba semuanya pejamkan matanya. Tarik napas dalam-dalam. Keluarkan.
Siap untuk presentasi? Siap. Siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perbuatan yang dilanggar syu'abul iman yang berjudul gibah di tempat kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal selaku moderator, dan perkenalkan teman saya. Perkenalkan nama saya Ayu Fitrian. Perkenalkan nama saya Arini Fitriani. Perkenalkan nama saya Salsa Kiara Putri. Perkenalkan nama saya Nur Ainun. Selanjutnya kami akan membacakan yang kami kerjakan. Gibah di tempat kerja. Di sebuah kata, seorang karyawan bernama Sinta seringkali membicarakan keburukannya dan kerjanya Hina di dalamnya. Sinta merasa iri dengan prestasi Hina yang lebih baik dan ia menyebarkan gosip dan cita-cita yang belum tentu benar tentang Hina kepada karyawan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penyebaran berita hoaks dan fitnah di media sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahid Syakir Khairi, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama. Perkenalkan nama saya Titi Aulia Hayati. Perkenalkan nama saya Natasha Putri. Perkenalkan nama saya Sintia Mawar Nurastion. Di sini saya akan membacakan sebuah studi kasus tentang penyebaran hoaks, yaitu di sebuah grup media sosial, Budi merasa tidak suka dengan salah satu tetangganya, Pak Amir, karena perbedaan pandangan politik. Tanpa melakukan verifikasi, Budi menyebarkan informasi palsu atau hoaks dan fitnah tentang Pak Amir. Penuduhnya melakukan tindakan tidak terpuji. Berita tersebut dengan cepat menyebar dan menyebabkan Pak Amir dikucilkan oleh sebagian warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Pramiandra Aldiansyah sebagai moderator. Saya Bunga Dahlia, saya Lara Santintias, saya Putra Madani, saya Lara Andina. Baiklah, saya di sini akan membacakan studi kasus tentang pinjaman online. Rina adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak yang tinggal di Medan. Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak menentu. Suatu hari, Rina mengalami masalah keuangan yang mendesak karena anaknya sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Dalam keadaan panik, Rina melihat iklan pinjaman online ilegal di media sosial yang menawarkan pinjaman cepat tanpa syarat yang rumit. Karena terdesak, Rina memutuskan untuk mengajukan pinjaman tersebut tanpa berpikir. Soal nomor 2, berikan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membantu Rina keluar dari masalah ini. Jawabannya, solusi sesuai ajaran Islam. Bertaubat kepada Allah atas kelalaian dan kesalahan dalam mengambil keputusan. Meminta bantuan kepada keluarga atau teman untuk meringankan beban keuangan, berkonsultasi dengan ahli keuangan syariah untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip Islam, melaporkan pihak pinjol ilegal kepada pihak berwajib agar tidak ada korban lain, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah agar diberikan ketenangan hati dan jalan keluar. Baiklah, sekian dari diskusi kami. Silakan bertanya jika ada yang belum paham. Perkenalkan, nama saya Arini dari kelompok 1. Di sini saya akan bertanya, apa masalah utama yang dihadapi oleh Rina? Terima kasih. Izinkan kami mendiskusikannya dulu.
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu masalah utamanya Rina terjerat pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi dan ancaman intimidasi. Kondisi keuangan yang mendesak akibat biaya pengobatan anak. Apakah bisa diterima? Ya. Jika ada yang paham, boleh bertanya lagi. Tidak ada. Sudah paham semua. Hasil diskusi kami, jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh beberapa di antara kita semua di lingkungan sekitar kita tepatnya. Dari masalah tersebut kita harus bisa belajar hati-hati, jangan sampai terjebak. Contohnya seperti yang dibahas kelompok 3, masalah pinjaman online. Kemudian masalah ghibah. Nah, ini seringkali terjadi. Manfaat kita belajar ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadikan orang yang punya akhlak, untuk memperbaiki niat kita, dan untuk meningkatkan terus kualitas yang ada pada diri kita. Berarti semua sudah paham? Sudah bisa menerapkan su'abul iman di dalam kehidupan? Bisa. Alhamdulillah, baik kelompok 1, 2, dan 3 semuanya hebat-hebat. Sudah pandai mempresentasikan materi dan memahaminya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan asesmen pribadi individu. Jadi setiap orang harus mengerjakannya masing-masing. Setelah itu baru dikumpulkan. Ibu bagikan ya. Sekarang mulai kerjakan asesmennya dengan benar. Teliti dan rinci ya jawabannya semuanya. Kumpulkan materinya, nak. Yang di sebelah kanan Ibu, di sini itu kerja kelompoknya. Kemudian yang di sebelah kiri Ibu tugas individunya. Baiklah, kita masuk pada kesimpulan materi Syu'abul Iman hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Airin. Kesimpulan dari Syu'abul Iman merupakan dimensi pokok yang dimiliki umat Islam sekaligus menjadi keasbahan umat Islam. Iman dapat diketahui melakukan keyakinan lisan dan perbuatan. Oke, tepuk tangannya. Berarti hari ini sudah paham ya tentang Syu'abul Iman. Ingat, iman itu diyakini dalam hati, dilisankan, kemudian dilaksanakan dengan sebuah perbuatan. Baiklah, Ibu selanjutnya akan bagikan sticky note. Sticky note ini Ibu minta kalian tulis apa perasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Kita refleksi dulu. Kalau ada masalah-masalah pembelajaran hari ini, silakan disampaikan dari sticky note-nya. Santia. Jika sudah selesai,
tempelkan langsung di papan tulisnya. Baiklah, kita akan bacakan 3 saja yang mewakili perasaan-perasaan hati anak ibu semua. Oke, kita ambil secara acak yang warna pink. Ada yang bilang pembelajaran hari ini dia merasa senang sekali. Belajarnya tidak tegang. Terlalu seru belajarnya sambil bermain juga. Hari ini yang warna kuning. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Saya suka. Kita tadi sudah merefleksi pembelajaran ini. Sekarang Ibu mau kasih nasihat di akhir pembelajaran. Nah, dunia itu sebentar. Jangan korbankan yang waktu sebentar ini untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Untuk itu, kalian terus belajarlah, tingkatkan kualitas diri masing-masing, jadilah anak kuat, jadilah anak sukses. Ya. Oke, kita mau ice breaking dahulu. Semuanya berdiri. Sudah siap? Ibu akan ice breaking di mana kita akan menulis dengan anggota tubuh kita. Instruksinya harus kalian dengarkan. Pertama, kita akan menulis menggunakan tangan kita. Menulis menggunakan satu, dua, tiga. Oke, sekarang instruksinya adalah menulis menggunakan kepala kita atau anggota tubuh. Kita mulai ya. Siap? Ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sampailah kita pada hari ini. Materi kita sudah selesai, namun pasti masih ada berlanjutnya. Minggu depan kita akan tetap membahas Syu'abul Iman, tapi lebih menekankan pada perwujudannya, dan kita akan membuat proyek Syu'abul Iman ini menjadi sebuah karya dan kreativitas yang lebih keren tentunya. Jadi nanti kita akan berinovasi dan berkreativitas sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Siap menghadapi pelajaran selanjutnya di hari selanjutnya? Siap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini, kita akhirilah dengan doa. Dibuka dengan doa, harus ditutup pula dengan doa. Ya, ketua kelas silakan. Bersiap. Sesudah belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Rabbana bima alamtana Rabbil alimna alladhi
lana fi dinina. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah belajar, Ibu sapa lagi sekali lagi. Selamat pagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.